Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan. Seberapa banyak yang bersuka cita? Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita, saya akan membacakan dulu protokol kesehatan di dalam ruang ibadah. Jemaat telah melalui screening di depan atau pemeriksaan oleh petugas di depan. Apabila ada suhu tubuh maksimal hanya boleh yang bisa ikut ibadah 37,3 derajat Celcius. Lebih dari situ bisa ibadah di rumah saja. Jadi kalau ada jemaat yang kurang sehat atau sakit, misalkan flu, batuk, sakit tenggorokan, gangguan pernapasan, untuk beribadah di rumah saja dengan online ya. Selama beribadah, jemaat diwajibkan tetap menggunakan masker dan disarankan menggunakan masker medis agar kita lebih leluasa untuk memuji Tuhan. Tidak diperkenankan untuk berpindah-pindah tempat duduk. Tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruang ibadah kecuali kondisi tertentu dan mendesak. Tetap menjaga jarak aman. Jemaat wajib mencuci tangan sebelum masuk dalam gereja. Dan apabila kita ingin memberi salam, tidak dengan berjabat tangan, tapi dengan salam sehat, tangan diletakkan di dada. Setelah ibadah, diwajibkan langsung pulang, menghindari terjadinya kumpulan orang. Dan nanti apabila kita ulangi, mohon untuk yang belakang dulu terlebih dahulu dan tetap menjaga jarak untuk pulang. Persembahan dapat diberikan saat kita masuk ataupun setelah ibadah. Kotak persembahan ada di depan sana. Yang biasa kita berikan persembahan 2 kali ataupun persembahan perpuluhan, dan untuk persembahan pembangunan boleh dimasukkan di kotak persembahan di depan. Demikian protokol kesehatan buat kita semuanya. Kita akan masuk dalam ibadah kita saat ini. Mari siapkan hati kita. Kita percaya Roh Tuhan ada di tempat ini. Dia hadir di tengah kita karena dia berfirman 2 atau 3 orang berkumpul mengenai namanya di hati. Dan dia bersama dengan puji-pujian kita. Mari kita buka hati kita. Kita berserah. Kita berdoa. Roh yang hidup dalam kita.
surga Tuhan. Engkau sudah merawat hidup kami Tuhan. Engkau yang memelihara kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. Kami siap memuji kami. Haleluya. Amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, telinga kita.
Biar semua tertuju pada kebenaran firman-Nya. Kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong kita. Apapun persoalan kita, apapun sakit penyakit kita, mari kita datang di bawah kaki Yesus. Hanya Dia yang sanggup menolong kita. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Katakan, aku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesusahan, dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersertakan percaya kuasanya. Ku terima salam kemenangannya. Pujian ini sungguh indah Bapak Ibu. Katakan pada Tuhan, ku hidup karena percaya. Karena percaya Kau yang berjanji setia, berjanji setia, pengharapanku selalu ada dalam-Mu. Tuhanku selalu ada di dalam-Mu. Amin. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesusahan, seluruh hidupku. Amin. Dalam genggaman-Mu Tuhan, dalam genggaman-Mu.
Bapa di dalam surga, kembali hari ini kami boleh bersyukur. Terima kasih yang Bapak telah himpun kami di gerejamu untuk kami sama-sama boleh beribadah. Bapak, kami sudah memuji Kau. Tiba saatnya untuk kami boleh mendengarkan sebagian daripada sabdamu. Berbicaralah melalui hamba-Mu yang telah mempersiapkan bagi kami pada pagi hari ini. Urapi agama secara luar biasa di surga dan urapi juga kami semua agar kami sama-sama diberkati oleh Kau. Terima kasih Bapa, kami sudah siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Pagi ini kita akan diberkati oleh hamba-Nya yaitu Bapak kami dari waktu dan tempat kami percayakan. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini kita bersyukur bahwa kita masih boleh beribadah, saudara-saudara. Saya percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sekali. Pagi hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Masuk dalam hadirat Tuhan, tentang tongkat Harun yang berguna. Tadi pagi saya menyampaikan tentang masuk dalam hadirat Tuhan, tentang kasih dan ada dua benda yang ada di ruang kudus dan di ruang maha kudus yang saya pengen coba sampaikan malam pada siang hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya boleh mempersiapkan kebenaran firman Tuhan ini, saya berdoa sama Tuhan. Saya tanya sama Tuhan. Saya percaya Tuhan panggil saya karena sebuah tugas yang harus saya kerjakan, dan saya tahu pimpinan saya yaitu Allah, Tuhan yang hidup. Ketika diberi kepercayaan buat pelayanan hari ini, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, umat-Mu di Jalan Mutiara, Bekasi, apa yang ingin Kau sampaikan? Selama seminggu saya berdoa, dan di hari yang keempat, di hari yang Kamis, Kau sampaikan dan ada beberapa orang-orang, ada beberapa jemaat Tuhan yang hari ini hadir. Mereka masuk dalam gereja tempat ini. Saya nggak tahu siapa itu orangnya, tapi Tuhan sampaikan ada beberapa orang yang masuk ke ruang ibadah ini dengan hati yang mencari Tuhan sungguh-sungguh, haus dan lapar, yang benar-benar haus. Orang yang berpuasa selama 3 hari 3 malam tidak minum, mengerti arti benar-benar haus. Orang itu yang saya maksud, yang Tuhan bilang. Saya nggak tahu siapa itu saudara, jika itu saudara, saya bilang Tuhan tahu kehausanmu dan Tuhan tahu kelaparan. Pagi hari ini Ia ingin memuaskan desire, kerinduanmu, karena Allah yang kita sembah pagi ini, Allah yang tidak terbatas ingin mencurahkan berkat-Nya buat setiap umat pada hari ini. Kita tidak bisa mengkotakkan Tuhan dalam sebuah kemah manusia yang sudah dibuat pada zaman Musa. Tapi Dia merendahkan diri, Dia masuk dalam tabut perjanjian. Tapi itu perjanjian lama. Dan hari ini gereja menyampaikan gereja Tuhan harus masuk dalam keistimewaan hadirat Tuhan yang maha tinggi. Amin. Ketika saya bilang Tuhan, saya nggak tahu orang. Tugasmu cuma menyampaikan saja. Tugasmu adalah yang memberkati.
masuk dalam hadirat Tuhan kalimat yang saya dengar di ruang doa saya. Saya bilang, Tuhan, ini kalimat klise Tuhan. Bukan klise. Tapi ini kalimat yang perlu setiap umatku hari-hari ini masuk dalam sebuah keintiman hadirat Tuhan. Saya percaya seorang worship leader, seorang pemusik sebelum dia memimpin pujian, sebelum dia memainkan pujian, dia harus terconnecting dengan Allah yang punya musik itu sendiri. Dia harus terhubung dengan si penyembah itu sendiri. Kalau ini tidak dilakukan, saya bilang, mereka ini hanya cuma melakukan tugas ritual agama saja. Saya bilang gereja hari ini harus masuk lebih dalam lagi, masuk dalam keintiman hadirat Tuhan. Pagi hari kita belajar tentang satu benda di ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian. Tabut perjanjian ada 3 benda. Ada buli-buli berisi mana, ada tongkat Harun yang bertunas, dan ada loh batu yang bertuliskan perjanjian. Kita buka firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang bawa Alkitab, silakan buka Ibrani 9 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ketika tadi saya duduk di bawah dengan kuat, Roh Kudus ingatkan, dia sampaikan itu ya, anak-anakku yang hadir hari ini, mereka itu haus dan lapar. Tuhan kasih sebuah vision dulu sebelum saya ada di gereja ini. Saya senang sekali sama Tuhan bilang. Makanya kalau ada apa-apa, yuk saudara, tanya Tuhan. Yang mudah ditemui. Ya kan, kalau kita hari-hari ini mencari barang mungkin agak susah. Di sini bisa berubah. Di Jakarta masih ada yang dulu diizinkan. Ya kan? Tanya. Ibrani 9 ayat 3. Saya baca ayat 3, Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat keempat dengan suara jelas sampai telinga Bapak Ibu Saudara mendengar suara Bapak Ibu Saudara sekalian sendiri. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang Maha Kudus. Amin, puji nama Tuhan. Ada satu tempat yang disebut Alkitab, disebut firman Tuhan, tempat Maha Kudus. Hari ini gereja bukan masuk ke dalam ruang Maha Kudus secara physically gitu, secara bangunan fisik. Tapi di perjanjian baru ini ditulis kembali dan ada nilai rohani yang kita mau pelajari. Mungkin kalau saya ingin sampaikan mengenai pelataran, ruang kudus, ruang Maha Kudus, Bapak Ibu Saudara sekalian sudah sedikit banyak mengetahui benda-benda apa di dalam. Tapi dikerucutkan Tuhan ingin bilang biar bahas tentang tongkat Harun yang pernah bertunas. Ada apa dengan tongkat Harun? Kalau ditaruh di ruang Maha Kudus ada sebuah tabut, ukurannya dilapisi emas dan di atas ada kerubi, satu nama malaikat penjaga, dan di dalamnya ada buli-buli emas bersih mana, itu artinya Allah yang menyertai. Dan yang kedua tongkat Harun yang pernah bertunas, itu bicara kemahdasan Tuhan, dan loh batu yang bertuliskan perjanjian, Allah yang berfirman. Kita bersyukur kalau di Indonesia ada lembaga kita di Indonesia menuliskan firman Tuhan dalam sebuah buku, saudara. Dan hari-hari ini dari pandangan saya di mimbar ini saya melihat jemaat Tuhan semua pakai masker. Ya kan? Selain mengikuti protokol dari pemerintah, kita menjaga diri kita akan setiap kesehatan. The question is, pertanyaannya,
kalau kesehatan rohani kita siapa yang jaga? Kalau saya screening lagi Alkitab yang bawa atau Alkitab yang lain mungkin tidak terlihat seperti saya melihat saudara pakai masker gitu. Tongkat Harun yang pernah bertunas. Bicara tongkat Harun, Bilangan 17 ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum. Pertama bertunas, kedua mengeluarkan kuntum. Berarti ini bunga. Lalu mengembangkan bunga, ya kan benar? Dan berbuahkan buah badan. Ada 4 proses. Latar belakang tongkat Harun bertunas ini dimulai ketika Korah, saudara bisa pelajari di pasal sebelumnya Bilangan. Korah membawa sekian kumpulan orang untuk memberontak kepada kepemimpinan Musa dan Harun. Akhirnya Tuhan murka, Tuhan membawa Korah ditelan oleh bumi. Bumi menganga dan masuk hidup-hidup. Tuhan gak suka pemberontakan. Tuhan gak suka sungut-sungut. Lalu kepemimpinan Musa dan Harun ditegaskan lagi, dikokohkan lagi dengan Tuhan sendiri dengan bilang ini. Setiap suku ambil 1 tongkat, tulis di tongkat itu setiap suku. Masuk. Dan di ayat 8, Bilangan 78, dan ketika Musa keesokan harinya, ketika udah semua tongkat itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, kemah hukum, ada sebuah kemah namanya kemah hukum. Keesokan harinya, berapa lama? One day, one night, semalam. Apa yang dimasukin? Tongkat. Tongkat itu tongkat yang kering. Bukan tongkat yang udah ada akarnya, yang masih muda, yang pelepahnya dipisahin terus dikeringin sampai menjadi sebuah tongkat. Hanya semalam. Lalu tongkat Harun ditulis dari keturunan Lewi. Keimaman Harun mulai dipertetapkan oleh Tuhan saat itu. Telah bertunas. Apa masalahnya? Kok Tuhan yang ngajar? Iya betul. Tapi ketika banyak orang mulai dihasut oleh Korah, bilang itu kepemimpinan Musa itu ya. Dia mulai berontak, dia mulai bersungut-sungut. Tuhan benci sungut-sungut. Tuhan itu tidak pernah tinggal diam, saudara. Kalau anaknya diganggu, ya kan? Dia akan bikin mujizat, saudara. Hari-hari ini engkau yang datang dengan haus dan lapar, saya nggak tahu masalah hidupmu, tapi dengar baik. Ketika hidupmu mulai ada yang mengganggu, ketika hidupmu mulai ada yang fitnah, ketika hidupmu mulai ada yang gak suka, tenang. Pembelaan Tuhan sebentar lagi. Hanya semalam tongkat yang kering bertunas. Di sini ada dokter ya, ada Pak dokter ya. Ngerti lah biologi. Pertumbuhan bibit atau tanaman itu butuh yang namanya air dan sinar matahari buat fotosintesis. Ini masuk kemah itu gelap, saudara. Air pun tidak ada. Bagaimana dalam semalam ada yang menghasilkan buah? Tunggu, jangan ngomong buah dulu deh. Bunga. Jangan bunga dulu deh, terlalu lama mikirnya. Terus kuntum. Jangan kuntum dulu deh. Tunas. Tunas mungkin lebih masuk akal. Tongkat kering bertunas. Enggak masuk akal, saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak masuk akal secara manusia. Disitulah Tuhan mengadakan mujizat. Buat saya, buat kami ada tim. Tahun ini kami mungkin mengurungkan niat untuk pergi ke Madura.
Kita punya planning mau mission trip ke Madura, ke Kalimantan Barat, Brazil, Kalimantan Timur. Ngomong Brazil aja itu butuh iman berapa kali lipat itu. Beda jam 10 jam. Dan tahun ini saya tidak tahu ya akan jalan atau enggak, cuma ikut Tuhan aja. Dan Tuhan bikin sebuah mujizat baru. Ada sebuah lagu yang diciptakan oleh anak-anak. Mungkin ada penciptanya, ada Yofi. Lalu dipertemukan oleh seorang musisi yang orkestra. Saya bilang, Tuhan, nggak ngerti masalah musik, nyanyi aja fales. Saya direkaman saudara ngomong, saya cuma ngomong itu untuk baca firman. Ngomong aja 3 kali di tag saudara. Kebayang apa lagi nyanyi. Besok hari lagi ngomong cuma 3 kali tag. Tapi Allah yang dahsyat banyak. Tuhan pertemukan musisi ini sebentar beliau mulai kesaksian. Yofi yang penari tapi dengan lagu ini bikin sebuah movement, sebuah kegerakan yang belum pernah kita lakukan. Itulah Allah yang kita sembah. Bukan bicara kami, tapi bicara di balik layar ada satu tangan yang begitu dahsyat bilang, oke, saya tahu keadaan hidupku di Indonesia. You cannot fly, go to Madura. Kamu nggak bisa terbang, mungkin tahun ini ke Madura kita akan atur waktu lagi. Tapi you kerjain project. Oke tuh. Tidak punya mimpi sebuah lagu dimainkan dengan orkestra full, saudara. Tuhan ingatkan gitu. Kembali kata dia, orang-orang yang tadi Tuhan tunjuk ke orang yang gila, orang-orang yang hari ini, yang sekarang. Mungkin saudara, saya lagi bicara sama mungkin satu orang jiwa itu. Seorang gembala kalau satu dombanya sakit, dia akan mengabaikan 99 domba yang sehat dan dia pergi ke satu domba yang butuh pertolongan. Kalau ada 100 domba, saya sedang berbicara seperti gembala seperti itu. Saya katakan, kalau itu hidupmu, Tuhan sanggup buat perkara ajaib atas hidupmu. Tongkat Harun yang pernah bertunas itu bicara sebuah tanda atas sungut-sungut orang Israel. Sebagian orang Israel oleh Korah dan pemberontakan. Maksudnya apa? Di tabut perjanjian ada tongkat Harun yang pernah bertunas. Artinya masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau saudara punya hati sungut-sungut, kalau saudara masih punya pemberontakan atas pemimpin yang dipercayakan di atas hidupmu, ingat baik, perjanjian lama sudah mengingatkan. Tongkat Harun bicara tentang pemberontakan dan kesungut-sungutan. Tuhan bikin pembeda. Kalau hari ini ada setiap kita mungkin ada bibit-bibit sungut-sungut atau pemberontakan, kok dia yang jadi pemimpin ya? Kenapa bukan saya? Kenapa dia jadi pemimpin yang dipercayakan oleh gembala? Stop. Bukan tugas kita di hari ini. Tugas kita hari ini hanya masuk dalam hadirat Tuhan. Keuntungan saya tidak, saudara. Keuntunganmu atas panggilan hidupmu. Tongkat Harun bicara tentang tanda atas sungguh-sungguh dan pemberontakan. Dan kedua, tongkat Harun bilangan 17 ayat 5, 3 ayat di atasnya, bilangan 17 ayat 5, bicara orang pilihan Tuhan. Saudara pikir ketika masuk dalam hadirat Tuhan, saudara bangga, Tuhan saya mau bisa mengaku saudara. Awalnya Tuhan ya pilih hidupmu, dan Tuhan kasih perkenalan atas hidupmu, dan hidupmu mulai diangkat Tuhan, dikasih kepercayaan 1, dikasih kepercayaan 2. Tuhan ingin melihat orang pilihannya increase. Bukan bicara pelayanan saja saudara, tapi bicara hidup. Panggilan Harun, keimanan Harun saat itu mulai dilantik.
orang pilihan Tuhan. Bukankah hari ini kita menjadi orang pilihan Tuhan? Tongkat Harun bicara tongkat yang kering. Kering itu tidak ada kehidupan. Kering itu tidak bisa bertumbuh. Mungkin dalam pandemi ini, your financial is crisis. Keuangan kita sangat-sangat memprihatinkan. Mungkin di bawah penghasilan biasa. Oke. Kita bersyukur kita punya Allah. Kalau Harun Tuhan bela, masakan Tuhan tidak bela umatnya hari ini. Nah, gimana caranya? Cuma satu jalan Tuhan. Masuk dalam hadirat. Jangan dengan sungut-sungut. Hilangkan hati pemberontakmu, saudara. Kepemimpinan gereja ini perlu kita dukung. Saya sampaikan ini bukan ada masuk pasal sponsor, bukan ada. Saya berdiri dalam waktu ini menyampaikan apa yang dari Tuhan. Bukan isi hati manusia. Tongkat kering bertunas. Hidup yang biasa-biasa aja, hidup yang tidak pernah dianggap oleh manusia. Tuhan bikin dia naik. Saya masih teringat ketika SMA kelas 2, seorang kakak rohani masuk ke sekolah saya di Kebun Jeruk. Dia bilang gini ketika saya menjadi ketua panitia Natal, ya, apa visimu? Saya tidak tahu apa visi apa, maksudnya pengertiannya apa gitu. Ya maksudnya kamu mau ngapain seperti itu? Selentingan saya cuma bilang itu usia SMA kelas 2. Kak, aku ingin berdiri di banyak orang yang bicara tentang Tuhan. Saat itu saya tidak berdiri di depan banyak orang dan bicara tentang Tuhan. Saat itu saya cuma dikasih tugas berdoa di sebuah ekskul rohani Kristen. 3 orang, saya orang ketiga, 2 orang kakak kelas, disuruh berdoa. Dan ketika saya disuruh doa, saya cuma diam sekian detik gitu. Harus saya bicara dengan keringat mengucur seluruh dada. Kalau hidupmu hari ini mulai tidak diperhatikan orang-orang, enggak masalah. Terus masuk dalam hubungan Tuhan. Kalau hari-hari ini pelayananmu sedang tidak dipromosikan, enggak masalah. Masalahnya ketika Tuhan tidak mulai aware sama hidupmu. Kalau hidupmu mulai masuk dalam sungut-sungutan atau pemberontakan, itu masalah Tuhan, itu masalahmu. Tahu sebenarnya. Dan tongkat Harun tadi bertunas, punya kuntum, punya bunga, dan lalu berbuah. Buah apa namanya? Badam. Buah badam di Indonesia itu tidak famous, tidak terkenal. Badam itu almond, pohon almond, saudara. Pohon almond ini, pohon badam punya sifat. Sifat itu cepat, siap, sedia melaksanakan. Jadi kalau Tuhan percayakan ini, just obey, lakukan aja, cepat, sedia, lakukan. Apa maksudnya? Kita bukan dari Yeremia. Yeremia 1 ayat 11. Ini bicara tentang pohon badam dan arti siap untuk melaksanakan, segera, tepat. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, ayat 11. Sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, apakah yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Alkitab ini unik, saudara. Dia akan menjelaskan, kalau nggak ngerti badam itu apa, dia tuh 12 dijelaskan. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu, sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Katakan siap sedia. Ciri orang kalau masuk dalam hadirat Tuhan, dia selalu siap sedia. Kalau
Tuhan suruh dipending-pending, bahaya saudara, bahaya. Ampuni, enggak Tuhan, dia dulu yang salah, bahaya saudara. Lepaskan Tuhan. Ketika bersungguh-sungguh Tuhan bilang bersyukur, bersyukur. Enggak, kan dia lebih Tuhan berkati, saya enggak diberkati. Bersyukur dengan apa yang ada padanya. Bersyukur dengan bilangan jiwa yang dipercayakan untukmu dipimpin, untuk engkau memimpin beberapa jiwa atau satu jiwa. Bersyukur dari satu jiwa dulu. Bersyukur dari pelayanan yang kecil, Tuhan akan berbesar. Buah badam bicara tentang siap sedia melaksanakan. Kenapa siap sedia? Karena buah badam itu bersemi di bulan Januari akhir atau Februari awal. Ketika musim dingin berlalu, buah badam ini mulai bersemi dan bunganya berwarna putih, saudara. Kalau di Jepang ada bunga sakura warna merah muda, ini warnanya putih. Buah badam ini siap sedia melewati proses yang gak enak gitu loh, tapi dia mulai bersemi di awal kali. Menjadi petanda di awal baru. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, kita pelajari dari tongkat Harun yang bertunas. Yang pertama, saya catat ada 3 hal yang saya pelajari dari tongkat Harun yang ada di tabut perjanjian. Satu di antara 3 benda yang di tabut perjanjian. Jadi orang yang masuk dalam hadirat Tuhan yang pertama, hidupnya berubah dari yang kering mengalami kehidupan. Dari yang tidak dianggap sampai Tuhan angkat. Dari yang tidak bisa sesuatu sampai Tuhan buat sesuatu atas hidupnya. Semalam saya baru bicara sama ada rekan pelayanan, dia bilang dia bekerja di sebuah perusahaan, dia resign dan dia mesti jadi pimpinan di sebuah perusahaan itu, dan dia mesti mengganti nominal uang yang cukup besar. Lalu dia bingung, cukup besar nominalnya, dan dia mulai masuk dalam doa beberapa minggu, beberapa bulan. Dan kemarin dia cerita pada saya, dan dia bilang, ya Tuhan bela saya. Ada seorang temannya di perusahaan itu yang bilang, ya udah dibantu dan akhirnya tidak mengganti rugi. Bukan kesalahan dia. Dia bilang, Pak, Tuhan bela Bapak ini. Sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh logika manusia itu bisa berubah. Zakheus pun sama. Zakheus itu menarik pajak lebih dari yang dibutuhkan. Orang berpikir. Tapi ketika dia berjumpa dengan pribadi Yesus, hidup dia berubah. Tadinya dia menarik, ketika ketemu Yesus dia pengen memberi, saudara. Jadi kalau ketemu hamba Tuhan, ciri-ciri itu suka memberi, bukan hamba Tuhan. Kalau ketemu orang-orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, ciri-ciri itu memberi. Bukan bicara nominal uang, tapi hidupnya memberi. Satu kali di Pulau Nias, habis selesai ibadah seperti ini, ada seorang anak muda hampiri saya. Pertanyaan unik, saudara. Saya biasa keluar pegang Alkitab, buku, gitu. Kakak-kakak boleh nggak Alkitabnya buat saya? Hah? Kok permintaannya ini nggak pernah saya dengar? Sudah, kasih aja. Tuhan, tapi coretan banyak di Alkitab ini, Tuhan. Kasih aja. Oke, 2 kali kasih aja. Oke, kasih. Itu 2015 banget. Nah, kalau 2019 ada kesempatan pengas kembali, saya ke gereja yang sama, saya tanya sama gembala, Pak, tahu nggak anak muda yang dulu minta Alkitab saya? Oh iya. Di mana sekarang dia, Pak? Dia sekolah Alkitab di Salatiga. Yes.
Mungkin saat itu dia minta oleh dorongan Kudus. Dan Tuhan bilang, kasih aja. Jadi ini yang kita ketiga saya, saudara, jadi kita akan cari. Kenapa suka yang berusaha? Pertama dikasih orang, yang kedua dikasih orang, yang ketiga masuk. Jadi hari ini tidak ada yang kita keluar itu. Nggak bercanda. Hidupnya berubah dari yang sering mengalami kehidupan. Kalau hari ini saudara tidak tahu mau kemana, depan buntu segala macam itu, saya bilang yuk masuk dalam hadirat. Presence of God, presence of the Lord, hanya Dia yang sanggup. Amin. Orang yang masuk dalam hadirat Tuhan, yang kedua hidupnya diberkahi rasa bersyukur dan bukan sungguh-sungguh dan berontak. Ini yang Tuhan pengen, bukan sekedar tongkat aja, tapi ada rasa bersyukur, bukan sungguh-sungguh. Saudara kalau ketemu teman pelayan, datang ketemu dia sungguh-sungguh, saudara malas. Kalau bisa jauh-jauh gitu. Pribadi Tuhan itu lemah lembut, jangan sungguh-sungguh. Tuhan tahu masalahmu saudara. Masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau tongkat harus menjadi pertanda pemberontakan, kita hari ini biar hati pemberontak dalam hidup kita dikeluarkan, dicabut, tidak ada lagi. Biar Tuhan melihat sebuah ketulusan dalam hati kita. Orang yang melayani adalah orang yang tulus hati. Orang mau bilang apa atas pelayananmu, Tuhan lebih tahu motivasimu dalam. Orang mau menjengkal hidupmu, Tuhan tahu motivasi. Yang ketiga, orang yang masuk dalam hadirat Tuhan hidupnya menjadi orang pilihan. Bersyukur saudara. Kalau predikat kita menjadi orang pilihan Tuhan, kemana-mana Tuhan bela saudara. Bukan bicara saya kemana-mana masalah selesai, bukan. Tantangan pasti ada, masalah pasti ada. Tapi ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, selangkah lebih maju daripada orang dunia, ada sebuah ampunan Tuhan turun atas hidup kita, ada sebuah pemilihan Tuhan turun atas hidup kita. Jika saudara orangnya, jika saudara yang bawa dari rumah hati, pengen membaca dalam gereja, pengen dengar firman Tuhan, pengen dikuaskan, saya bilang pada saudara, jika saudara orangnya, sebentar lagi tongkatmu mulai bertunas. Dan sekian detik lagi tunas itu akan mengeluarkan kuntum. Dan kuntum itu sebentar lagi akan berbunga. Dan sebentar lagi bunga itu akan berbuah. Dan kau mulai menjadi berkat, dan kau menjadi terang, dan kau akan memberkati sekelilingmu. Ketika ada proses kuntum bertunas, saya akan diam dulu. Belum waktunya kau menjadi syaru. Diam dulu. Dalam kesulitan, bersekutu dengan hadirat Tuhan. Ketika Tuhan mulai buka secerdas terang sedikit, kedua, mulai sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi. Tuhan utus kami ke Jepang 2017, dapat ujian, dapat tanda dari Tuhan. Dia pergi ke Kyoto. Lalu saya simpan saudara, tahun, dan saudara tahu, konektivitas saya, kami ke Jepang dapat 2 minggu sebelum kita berangkat dan tiket sudah dibeli. Itu gimana maksudnya? Jadi kita beli tiket berangkat tanpa tujuan kita mesti mana-mana gitu. Udah beli, baru Tuhan kasih divine koneksi. Ketemu sini, ketemu ini, ketemu. Artinya, jangan melulu kita menuntut buah, tapi nikmati prosesnya. Amin. Tunas itu berarti pula hati yang haus dan lapar. Setelah ini mulai berdoa. Masuk dalam hadirat Tuhan, saya mengajak buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak tahu di ring berapa saudara mulai ada mulai melenceng dari hadirat Tuhan. Kalau mulai melenceng
masuk dalam hadirat. Kalau sudah ada, tinggal dalam hadirat. Tetap tinggal dalam hadirat. Kalau punya pikiran-pikiran serong, saya mengatakan tetap balik dalam hadirat. Demikian firman Tuhan pada siang hari ini. Saya berdoa, saudara boleh bangkit berdiri. Kita hampiri Tuhan lewat doa perenungan firman Tuhan. Hari ini, saat ini saya ingin setiap umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, yang ada di gereja tempat ini, mulai punya konektivitas saat langsung dengan Tuhan sendiri-sendiri. Hiraukan diri kami dulu. Sehingga musik leader boleh bantu saya angkat pujian, tangan suara. Boleh pilih lagu apa yang berdoa buat saudara. Saya nggak tahu jika itu saudara sebagai tanda saja, taruh tangan saudara di dada. Saya tidak melihat. Bapa dalam nama Yesus sampai berdoa. Engkau melihat ada orang yang masuk ke gereja ini, butuh hadirat-Mu. Tuhan, Kau bilang kasih Tuhan pada saya. Saya tidak tahu siapa orangnya, tapi orang itu punya hati yang benar-benar haus ya. Orang itu benar-benar pengen disuaskan dengan hadirat-Mu. Tuhan, hamba-Nya memiliki peran dalam salurkan berdoa Tuhan. Siang hari ini dengan otoritas wibawa Allah yang maha dahsyat. Itu jawaban Holy Spirit. Allah yang tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah yang mengadakan pembelaan terhadap Harun, Allah yang sama
umatnya sudah terima perkara dari parkiran yang hari ini di gereja, bahwa mereka, bahwa umatnya tetap tinggal diam dalam hadirat. Engkau jaminan kami dengan darah anak domba Allah, menguduskan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang Maha. Matur dalam hati kami. Pujilah nama-Mu ya Bapa. Pengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang saya akan ada kesaksian oleh Christian. Dan setelah itu ada kesaksian pujian yang menjadi single baru dari kami Yellow Flash dengan berjudul Lagu Nama Indonesia, dan segera rilis di YouTube, Spotify, dan saya berharap menjadi menyenangkan nama Tuhan. Diciptakan oleh Bioti yang menyanyikan sebentar, dan saya dan kompos musik dari musik oleh Christian. Hari ini nanti ada kesaksian dari mamanya, biar mamanya boleh bersaksi buat kita. Christian boleh silakan.